Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya setelah kemarin seharian bersama. Oke, sebelum saya lanjut ke modul 8, dari modul 1 sampai 7, kalau ada pertanyaan, monggo duluan. Selamat malam Mbak Sri Yulianti, Maya Layang 4 ya. Oke, saya buka pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada nih. Ada nggak? Saya tunggu ya. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 10. Ada nggak? Ada nggak? Ada atau enggak? Atau bingung mau yang nanyain yang mana? Belum ya, belum ada. Jadi so far so good. Kalau ulangan dapat A. Asik. Oke, sekarang semua dibuka modul 8 ya. Mengenai pengendalian sistem informasi. Nah, sekarang PPT saya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke. Jadi gini teman-teman, kalau di dalam sistem informasi ya, pengendalian ini konteksnya nggak selalu sistem informasi sih ya. Konteksnya bisa jadi pengendalian organisasi secara umum. Jadi pengendalian atau kontrol ya yang bagus itu yang pertama itu pemisahan tugas, yang kedua pemisahan tanggung jawab. Teman-teman masih ingat nggak kalau di keuangan ya itu kan yang yang mencatat ya, yang mencatat tidak boleh sama dengan yang mengeluarkan uang ya nggak, masih ingat nggak? Nah begitu juga dengan di sistem informasi ada beberapa bagian atau beberapa fungsi yang tugasnya itu tidak boleh double ya, jadi harus dipisah. Nah contohnya apa saja sekarang saya kasih tahu fungsi atau bagian-bagian yang perlu dipisahkan. Jadi sebenarnya ada 6 ya, bagian-bagian sistem informasi itu kan ada 6 bagian. Yang pertama itu ada kontrol data, yang kedua itu persiapan data, yang ketiga pengoperasian data, penyimpanan, pemrograman, sama pusat informasi ya. Nah kalau masalah kontrol data itu istilahnya penghubung ya. Penghubung antara departemen sistem informasi dengan departemen yang lain ya, jadi misalnya departemen sistem informasi dengan departemen keuangan atau departemen sistem informasi dengan departemen sumber daya manusia. Nah jadi dia itu menengahi, artinya dia menjembatani kalau misalnya ada orang HRD mau setor data gitu ya, mau kasih data, nah itu bagiannya orang kontrol data namanya. Jadi dia mengontrol keluar masuknya data dari bagian-bagian selain bagian sistem informasi ya. Nah yang nomor 2 ada namanya persiapan data. Persiapan itu artinya apa? Jadi dia itu menyiapkan, melengkapi, memverifikasi kebenaran data sampai siap diinput. Maksudnya gini, jadi sebelum data itu diinput ya, itu bagian persiapan data harus benar-benar ngecek ini datanya benar atau enggak, ini datanya sudah lengkap atau belum. Jadi yang bagian input itu nanti nggak sampai salah input ya. Jadi benar-benar data yang diinput itu datanya sudah siap olah itu ya. Yang nomor 3 itu pengoperasian. Pengoperasian itu mengolah data sampai menghasilkan laporan. Jadi itu kalau di bagian itu kan ada input, proses, output. Nah operasian data itu bagian yang prosesnya. Jadi persiapan itu bagian inputnya, pengoperasian itu bagian prosesnya. Nah outputnya apa? Outputnya ada di bagian penyimpanan data atau simpan data ya. Nah kalau penyimpanan data maksudnya apa? Penyimpanan data itu kan artinya datanya sudah jadi laporan.
ya. Jadi dia itu menjaga perpustakaan data atau menjaga data library. Perpustakaan data itu maksudnya apa? Itu kumpulan-kumpulan data-data itu. Ya. Nah ini kita harus perhatikan, bagian penyimpanan data itu harus dipisah dari pengguna data. Ya. Ada yang tahu kenapa alasannya? Bagian nyimpen kenapa harus dipisah dengan bagian pemakai? Coba, apa alasannya kira-kira? Ada yang tahu? Yes, Mbak Yeni. Saya melihat Mbak Yeni mengetik. Mbak Yeni mengetik dan mulai mengetik gol. Oh enggak ya? Biar mudah mencarinya. Sedikit kurang tepat. Jadi ini tadi kan kita membahas masalah kontrol ya, atau pengendalian. Jadi jangan sampai orang yang menyimpan data itu sama dengan yang menggunakan data. Ada yang tahu alasannya kenapa harus dipisah? Jadi yang nyimpen itu harus beda. Yang nyimpen itu harus beda. Ya sebentar. Iya. Maaf ya teman-teman, gangguan sebentar. 2 menit. Adik-adik masuk. Iya nanti. Maaf ya. Maaf gangguan sebentar. Jadi benar ya, agar keakuratannya terjaga, benar Mbak Triani, Mbak Yeni, agar terjamin kerahasiaannya, benar ya. Jadi gini teman-teman coba bayangkan, orang yang mau make itu sama kayak yang nyimpen. Berarti kalau dia misalnya mencuri datanya, kan nggak ada yang tahu orang dia juga yang nyimpen, ya kan? Nah jadi memang harus dipisah antara penyimpan dan pengguna. Kemudian yang kelima ada namanya pemrograman dan pengembangan. Itu artinya dia yang membuat program, ya, dia yang memprogram sistem. Nah itu harus dipisah dari bagian operasi. Kenapa harus dipisah? Tujuannya sama ya, karena yang mengembangkan itu kan yang membuat program. Nah kalau misalnya, sedangkan bagian operasi itu adalah bagian yang memakai. Jadi harus dipisah, karena bagian operasi itu bagian user atau pengguna. Jadi agar tidak terjadi, kalau misalnya teman-teman yang program gitu ya, program sebuah sistem, nah kan teman-teman tahu apa kelemahannya, bagian mana-mana yang bisa dimanipulasi atau dimainkan, ya. Jadi nggak boleh, itu harus dipisahkan. Oke. Yang terakhir itu pusat informasi. Kalau pusat informasi itu membantu manajer membuat aplikasi untuk end user atau pengguna, ya. Nah dari 6 bagian ini kan ada bagian-bagian yang harus dipisahkan. Nah dari slide yang pertama ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Oke. Sama teman-temannya yang lain dong, diajak masuk ya. Nah, sekarang berikutnya saya menjelaskan masalah pengendalian dokumentasi, ya. Dokumentasi. Yang pertama dari dokumentasi itu ada 8, teman-teman. Yang pertama ada namanya dokumen dasar. Dokumen dasar itu apa? Jadi data-data atau dokumen-dokumen yang merupakan bukti transaksi. Jadi kalau misalnya di sistem pembayaran gaji, berarti dokumennya slip gaji. Kalau di departemen penjualan,
digunakan dalam transaksi. Kalau yang ketiga, ada namanya dokumentasi prosedur manual. Prosedur manual itu apa? Arus dari dokumen. Arus dari dokumen maksudnya apa? Jadi teman-teman kan punya dokumen dari bukti-bukti transaksi, ya kan? Nah, jadi bukti-bukti transaksinya itu atau dokumen-dokumen dasar itu larinya kemana aja, ke departemen mana aja, itu namanya arus ya, arusnya. Yang keempat namanya dokumentasi prosedur. Prosedur itu kan cara ya, cara-cara tapi prosedur tertentu. Jadi dokumentasi prosedur itu dia memuat atau menyimpan prosedur yang harus dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu. Kalau yang kelima, dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem itu isinya sistem flowchart. Ya. Sistem flowchart itu kan bentuk dari sistem informasi. Jadi sistem flowchart ini didokumentasikan di dokumentasi sistem. Nah, kalau yang keenam namanya dokumentasi program. Kalau dokumentasi program, kalau sistem flowchart itu kan flowchartnya sistemnya. Kalau program itu logika programnya. Jadi ada program flowchart. Program flowchart beda sama sistem flowchart ya. Kalau sistem flowchart itu sistem keseluruhan. Kalau program itu bagian-bagiannya atau modul-modulnya. Ya. Kemudian ada decision table namanya. Nah, program-program ini itu dibutuhkan programmer untuk mengembangkan program, jadi harus disimpan. Ya. Yang ketujuh ada namanya dokumentasi operasi, yaitu penjelasan atau prosedur penggunaan program atau cara-cara menggunakan program atau kasarannya manualnya, gitu ya. Yang terakhir dokumentasi data. Dokumentasi data itu definisi dari item-item data di database. Jadi kalau di database atau di filenya itu kan ada data-data atau item-item. Nah, itu artinya data-data itu maksudnya apa atau definisinya apa itu ada di dokumentasi data. Ya. Yang kelima, ada namanya pengendalian perangkat keras. Ya, masih ingat perangkat keras ya? Perangkat keras, perangkat yang kelihatan ya. Jadi maksudnya pengendalian perangkat keras ini apa? Itu adalah cara untuk mengontrol agar perangkat keras atau hardware-nya itu berfungsi dengan baik ya. Jadi buat ngecek alatnya itu rusak atau enggak sih, berfungsi dengan baik atau enggak. Nah, yang pertama ada caranya namanya parity check. Parity check itu mengetes ya, ngecek kemampuan RAM, ya, masih ingat RAM ya, untuk mengecek data yang disimpan. Ya. Nah, yang kedua ada namanya echo check. Echo check itu untuk mengecek alat-alat input output agar tetap berfungsi dengan baik. Nah, mengecek apa contohnya? Kalau echo check itu contohnya ngecek apa? Ada yang tahu? Mengecek alat input output. Contohnya ngecek apa? Alat ini berfungsi dengan baik nggak sih? Nah, alatnya itu alat-alat apa? Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Printer. Nah, cara ngeceknya gimana Mbak Yeni? Kalau printernya itu berfungsi atau enggak? Ini namanya echo check ya. Gimana cara tahunya? Printer, bener ya, alat yang dicek bisa jadi printer. Nah, cara ngeceknya gimana? Menyala. Kalau echo check ini gini Mbak Yeni, teman-teman yang lain ya perhatikan ya. Jadi echo check itu lebih dari sekedar menyala atau tidak, tapi kita harus mengecek fungsinya. Jadi contohnya gini, kalau teman-teman ada yang pernah pakai Skype nggak? Kalau pakai Skype ya, itu kalau teman-teman nyolokin headset, itu nanti dia ada muncul tulisan echo check. Itu nanti ketika diklik itu kita harus ngomong, terus omongan kita tuh direkam, terus dia dikeluarkan lagi, terus dia nanya apakah kita bisa dengar rekaman kita atau enggak. Nah, itu kan jadi mengecek fungsi apa? Speaker sekaligus headset. Ya. Speaker sama mikrofon juga, input dan outputnya dicek. Dengan cara, yaitu tadi, dia merekam suara kita disuruh ngomong, terus direkam, terus apakah kita mendengar dengan jelas atau enggak. Nah, itu sistemnya nanya.